San Gereja Baptis Damai Wahana Kota Raja Jayapura. 1. Amince Kugoya. 2. Ati Kugoya. 3. Esterita Octavia Janenga. 4. Helena Jikwa. 5. Ishak Samuel Kaisepo. 6. Nipis Wanimbo. 7. Fernando Kugoya. 8. Ro Kiwo. 9. Telipopo Wenda. Demikian, waktu selanjutnya dikembalikan. Kita akan mendengar mewakili para calon akan kita baptis hari ini. Di antara mereka ada yang menyampaikan kesaksian hidup. Setelah itu mereka akan persembahkan satu pujian. Pada yang ditunjuk silakan berdiri. Shalom. Pertama-tama saya mengucap syukur buat Tuhan. Dimana kasih Tuhan buat saya luar biasa. Dengan segala bersyukur saya panjatkan buat Tuhan. Sampai saat ini saya masih bisa bersaksi, saya masih bisa ada seperti apa yang sekarang semua lihat. Kesaksian saya ini tidak terlalu panjang, tapi saya mau ceritakan sedikit tentang saya punya kisah hidup untuk mewakili teman-teman semua. Dimana saya ini orangnya anak yang dulu dekat dengan Tuhan, tapi semenjak saya punya seorang ibu, saya punya mama meninggal. Di situ saya mulai buat satu keputusan yang jauh dari Tuhan. Saya bilang, dalam hidup saya bilang, Tuhan itu tidak adil. Dan dari situ saya mulai terjerumus dalam segala macam cobaan yang ada. Yang pertama, saya bergabung dengan teman-teman. Kita mabuk, miras, pokoknya hal dunia yang memang Tuhan tidak suka saya masuk di dalam itu. Semua itu karena sakit hati. Waktu saya belum memahami betul tentang apa yang Tuhan nyatakan dalam satu hidup. Dimana maksud Tuhan itu baik, tapi saya anggap itu tidak baik karena orang tua yang saya sayang terus meninggal. Dengan cara itu saya ambil langkah yang tidak baik juga. Saya bilang, Tuhan itu apa? Itu dalam satu hidup. Saya mulai bergabung dengan hal duniawi, mulai masuk minum, mabuk, terus merencanakan sesuatu yang di luar dari pikiran manusia, artinya pikiran kita sendiri sebagai manusia pribadi. Saya juga salah satu narapidana. Saya bisa berdiri di depan, cuma karena Tuhan. Hal yang orang takut, saya lakukan. Hal yang orang bilang tidak bisa, saya bilang bisa. Saya bukan mengandalkan Tuhan, saya andalkan saya diri sendiri.
Saya bilang, ah ini dari saya moyang dong kasih ini, jadi saya bawa. Saya punya tete dong kasih ini untuk pele saya pu badan, jadi saya jalan. Saya selalu berpikir begitu. Tapi semua tidak seperti itu. Semua itu karena Tuhan. Terakhir, saya di Biak. Saya asal dari Biak. Saya tinggal di Biak sana di komplek di Pasar Ikan. Saya terakhir di sana itu kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan, terus saya kena 3 pasal. Perencanaan, itu saya lakukan. Ada 3 pasal saya kena. Dan di situ saya waktu ditangkap pagi jam 7. Saya dengan ada 3 orang teman yang ditangkap. Intel yang turun tangkap kita di rumah. Habis itu kita dibawa ke atas. Kita sudah dimasukkan di polsek. Terus 2 minggu kita di-offer ke lembaga. 2 minggu kita di-offer di lembaga. Terus sementara kita masih dalam polsek itu ada ibu gembala satu, marga Mamoribo. Ibu itu yang pimpin kita. Ibu itu pimpin kita dalam polsek dulu. Nanti habis itu kita dilepas. Kita dilepas ke lembaga. Tapi saya saya bersyukur. Saya juga bersyukur itu karena di saat saya sudah susah, baru saya mau manggil Yesus, baru saya mau panggil Tuhan. Saya bilang dalam hati, saya bilang, Tuhan, kalau memang saya tinggal di dalam tempat ini untuk saya hanya mau terima saya punya hukuman, Tuhan kasih keluar saya, biar saya juga menjadi saksi buat orang lain. Biar saya bisa jadi saksi buat semua bisa mengenal itu, bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, Tuhan luar biasa. Jadi di satu kesaksian yang saya buat ini, saya datang dari Biak sampai di Jayapura, saya bertobat. Saya bilang, karena itu saya dijatuhkan hukuman 9 tahun, harus di dalam penjara. Tapi saya di-offer 2 hari ke lembaga. Puji nama Tuhan, saya dikasih keluar. Saya juga tidak tahu kenapa, tapi katanya saya punya berkas hilang. Dari dalam lembaga pihak ini, anak ini tidak, dia punya berkas tidak ada. Atas nama Ishak Samuel Kasih tidak ada berkas. Lalu itu satu mujizat yang Tuhan buat lewat saya punya doa. Habis itu saya pulang dari Biak, saya ke Jayapura. Saya bilang, dengan saya di Jayapura, saya berusaha cari gembala untuk saya harus ikut dalam ibadah persekutuan supaya saya lebih kuat untuk dalam satu iman. Sudah saya sampai di Jayapura, saya ketemu dengan Bapak Gembala lewat Lince. Awalnya saya dengan Lince itu teman. Saya dengan Lince itu teman dari kampus Yamas. Dan orang itu sudah sama-sama dengan saya, sudah tahu saya pelaguan. Saya waktu di kuliah di Jayapura juga dong tahu saya itu orang bagaimana. Dari situ saya ketemu dengan Bapak Gembala. Saya sudah bersaksi untuk Bapak Gembala juga. Saya bilang, Bapak Gembala untuk doakan saya supaya saya juga ikut dalam pelayanan. Saya juga mau dibaptis supaya saya benar-benar kembali untuk Tuhan. Saya benar-benar serahkan saya hidup ini sama Tuhan. Lewat semua yang saya bersaksi untuk Bapak Gembala dengan Bapak Gembala bimbing saya selama ada 2 minggu berjalan. Saya keluar juga dengan antara masalah yang karena saya punya kasus dengan saya tinggal di Jayapura sama-sama dengan kakak perempuan dari lingkungan tuh, satu lingkungan di Biak, tinggal dengan orang. Terus saya ini bermasalah dengan kakak laki-laki ya, ada sementara di situ. Jadi saya ini sudah rencana dia. Saya bilang, orang ini saya harus dikandung mati. Saya sudah bilang. Saya sampai di rumah, saya dalam keadaan mabuk. Sampai di rumah saya sudah mabuk, saya masuk ke dalam rumah. Terus dia ini marah-marah saya. Sambil saya menghindar dari dia keluar. Karena saya ingat lagi, harus saya ini bawa diri untuk Tuhan, baru saya kenapa melakukan ini. Tapi macam ingat, tapi dalam keadaan mabuk. Saya tidak terlalu pikir itu. Saya menghindar, tapi sebentar kalau dia kejar saya kejar dia lagi. Ya sudah, pas dari situ saya keluar, kakak lagi dikejar saya keluar. Saya bilang dia, sudah aku menghindar. Karena di posisi saya itu saya ada pegang alat tajam. Saya bilang aku menghindar. Baru saya sementara jalan. Tapi dia yang kejar saya terus sampai di situ, di depan got. Di depan got itu, karena dia masih terus untuk macam bersikeras untuk harus kejar saya, harus buat saya harus bahaya, harus susah kah bagaimana gitu. Jadi dia nekat juga.
Dari dalam dia punya nekat itu, saya sudah tahu. Dia nekat sampai dekat saya tikam dia. Saya tikam dia, kasih taruh dia dalam got. Tapi syukur, dia tidak meninggal, tidak apa-apa. Malam itu sekitar jam 12:30, saya jalan kaki mulai dari tempat saya tinggal sampai di Bapak Gembala punya rumah. Saya jalan kaki sampai di sana, semua kaget karena saya dalam keadaan mabuk. Ini mana kok dia baru datang mau bersaksi, mau bilang mau sadar, terus dia sudah bikin barang yang seperti begini. Tapi lewat situ saya bicara untuk, saya bilang saya sudah lakukan itu, tapi selama saya punya perjalanan dari tadi itu, saya jalan dari rumah untuk jalan, saya jalan ini ke jalan besar. Nanti semua tahu apotek Bunda itu, lorong masuk itu saya tinggal dulu di situ. Saya tinggal di situ, saya jalan dari situ, jalan umum itu saya jalan terus sampai di Bapak Gembala punya rumah. Sementara patroli ada cari, orang-orang ada yang ada bilang ini yang tikam dong ada cari. Tapi saya jalan, saya pegang sabta saya jalan.
Yesus, kita akan memulai dengan acara pembaptisan. Karena itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami memuji kebesaran-Mu, kami mengucap syukur di tempat ini, di air dengan berkati beberapa saudara telah mengambil keputusan mereka akan dibaptis menjadi orang-orang yang akan mengikuti Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Seperti yang Kau lakukan telah dibaptis di Yerusalem, demikian juga hari ini kami melakukan teladan-Mu. Kami akan menyerahkan Saudara Amin Cahaya Kebuya, apakah engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Apakah saudara setia dalam susah atau senang untuk melayani Tuhan seumur hidup? Berdasarkan pengakuanmu hari ini di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, saya sebagai gembala sidang membaptiskan saudari di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, di dalam pimpinan Roh Kudus. Kebuya, apakah saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Apakah saudara setia untuk melayani Tuhan seumur hidup berdasarkan pengakuanmu di depan jemaat dan di hadapan Tuhan? Saya gembala sidang membaptis saudara di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Apakah saudara setia melayani Tuhan seumur hidup berdasarkan pengakuan saudara di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat? Saya dipercayakan oleh jemaat hari ini saya membaptiskan saudara di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam pimpinan Roh Kudus. Apakah ibu sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Apakah saudara setia melayani Tuhan seumur hidup berdasarkan pengakuan ibu di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat? Saya dipercayakan oleh jemaat hari ini saya membaptiskan saudara di
di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, di dalam persekutuan Roh Kudus. Ishak Samuel Kaiseto, apakah saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat pribadi? Apakah saudara mengaku mengikut Yesus seumur hidup dan selama-lamanya? Berdasarkan pengakuan saudara di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, saya akan membaptiskan saudara di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Saudara Nipis Wanundo, apakah saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat pribadi? Apakah saudara setia melayani Tuhan seumur hidup? Berdasarkan pengakuan saudara di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, saya sebagai kepala sidang membaptiskan saudara di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Fernando Kugue, apakah saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Apakah saudara setia melayani Tuhan seumur hidup? Berdasarkan pengakuanmu di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, saya sebagai yang dipercayakan oleh jemaat, saya membaptiskan saudara di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Saudara Rokiwo, apakah saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Apakah saudara setia melayani Tuhan seumur hidup? Berdasarkan pengakuanmu di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, saya sebagai hamba Tuhan dipercayakan oleh jemaat hari ini, saya membaptiskan saudara di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Saudara Talipopo Wenda, apakah saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Apakah saudara setia melayani Tuhan seumur hidup? Berdasarkan pengakuanmu di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, saya sebagai hamba Tuhan dipercayakan oleh jemaat, saya membaptiskan saudara di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, di dalam persekutuan Roh Kudus.
serta juga pembimbing selanjutnya. Pakailah sesuai dengan kenalan ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba. Saudara Lemina Skoboya, telah apakah sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat pribadi? Apakah saudara setia melayani Tuhan seumur hidup? Hari ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, engkau telah mengambil keputusan, dan hari ini melalui pengakuanmu, saya sebagai gembala sidang di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, saya membaptiskan saudara di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, di dalam pimpinan Roh Kudus. Baik, saudara-saudara, Sekarang foto-foto kemarin lagi. Sekarang ada itu yang alhamdulillah. Langsung lagi kayak kemarin. Ulang tahun gereja, jadi jemaat sudah sediakan kue dan saya beri kesempatan untuk petugas memimpin kita.